Jadi Pasha dan Adisti yang akan memimpin perusahaan. Mereka itu nggak akan mikirin kita. Jadi sekarang kita atur strategi. Gimana caranya supaya kita nggak bisa dikadalin sama mereka. Lo mau kan? Hak lo dan Aston itu besar. Ya mau lah. Percaya dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Hai Ren. Hai. Gue boleh gabung kan? Audra? Kenapa? Lo kaget ngeliat gue? Atau lo nggak seneng ya ngeliat gue bebas? Oh enggak. Gue seneng banget kok. Oh iya, silakan duduk. Gue mau negasin sama kalian, kalau memang ini ulah kalian berdua, kalian harus ingat, kalau gue tahu Bu Sinta meninggal gara-gara berantem sama kalian berdua. Apa? Sial, gue harus hati-hati kalau udah ada Audra. Karena dia perempuan licik, dia pasti bakal jagain Elena. Oh iya, Dra. Sekali lagi gue minta maaf ya atas kejadian kemarin. Gara-gara gue keceplosan, semua jadi berantakan. Ya udah lah Ren, udah lewat. Gak usah basa-basi. Ya, jadi lo ngajak gue kesini mau ngomongin apa, Ren? El, lo tau kan? Kalau perusahaan Pasha dan perusahaan Om David itu sekarang bergabung. Udah kok. What? Perusahaannya Om David sama Pasha digabung? El, Elena ini bahaya banget sih buat lo. Kok lo masih bisa tenang sih? Bahaya buat gue. Makan aja terus sendiri. Ini calon suaminya nggak dibagi sama sekali. Ini terakhir buat aku lah ya. Mau dong, Dis. Satu gigit aja. Ya. Ada ngomong nggak dari mana ya? Kok dihabisin sih? Gak ada ngomong dari tadi. Aku cuma dikasih awalan doang loh tadi. Satu gigit. Zaman sih suaranya itu. Oh gitu. Oh gitu kamu. Berani kamu ya. Kamu berani pelit sama calon suaminya ya. Nanti aku beliin. Ini dibeliin bener ya? Iya beneran. Akhirnya, Pasha bisa ketawa lepas lagi. Meskipun butuh waktu, semoga Pasha bisa secepatnya menerima pembebasan Audra. Biar Pasha nggak sedih-sedih lagi. Ih, jam segini. Pulangin. Ayo. Bentar. Ini dari kantong kamu? Ya. Oh iya? Apa, emang ini kunci apa? Duduk deh. Sini. Ada apa sih? Sebenarnya aku mau ngasih surprise tadi ini sama kamu. Cuman ketahuan duluan. Surprise apa sih? Kunci ini, kunci rumah baru kita, Dis. Maaf ya, rumah yang sebelumnya aku jual. Jadi aku beli rumah yang baru. Kamu serius? Kuncinya aku serahin ke kamu, nanti kamu yang urus rumahnya ya. Kamu isi dan kamu hias dengan penuh cinta.
Nanti kamu mau kan tinggal sama aku setelah kita nikah? Ya mau lah, Sya. Mau banget. Penggabungan perusahaannya Mas David sama perusahaannya Pasha kan nggak ngaruh sama perusahaan gue, Dra. El, kalau perusahaannya Om David sama Pasha itu beneran digabung, itu artinya Pasha sama Adisti makin berkuasa. Terus lo, ya makin gak kelihatan lah. Ya bahkan posisi lo bisa terancam, Pak. Ya posisi lo juga kan, Ren. Itu makanya lo sekarang ngajakin Elena ketemu. Terus gue harus apa? Yang jelas sekarang lo harus hati-hati sama dia. Karena gue yakin apapun yang dia lakuin sekarang itu cuman buat keuntungan dia doang. Iya gue akuin. Ini memang untuk keuntungan gue. Tapi bukan cuma gue, Dra. Ini juga buat keuntungan Elena. Di sini posisinya gue nggak akan manfaatin Elena. Karena ini terkait sama posisi lo juga, El. Kenapa posisi gue? El. Om David itu udah tua. Dan sekarang posisinya di penjara. Sebentar lagi akan pensiun. Jadi Pasha dan Adisti yang akan memimpin perusahaan. Mereka itu nggak akan mikirin kita. Jadi sekarang kita atur strategi. Gimana caranya supaya kita nggak bisa dikadalin sama mereka. Lo mau kan? Hak lo dan Aston itu besar. Ya mau lah. Ya makanya kita harus kerja sama. Gimana menurut lo, Dra? Coba sekarang lo jelasin apa rencana lo. Lo mau kan? Hak lo dan Aston itu besar. Ya mau lah. Ya makanya kita harus kerja sama. Gimana menurut lo, Dra? Coba sekarang lo jelasin apa rencana lo. Ya untuk sekarang gue masih belum kepikiran sih rencananya seperti apa. Tapi yang bisa gue pastiin, rencana ini gak akan merugikan Elena. Ya udah. Kalau gitu mendingan lo pikirin dulu rencana lo itu dengan matang. Ntar lo tinggal kabarin kita lagi, kita ngobrol. Yaudah, El cabut. Ya ampun, Aston kamu demam. Kenapa, Mel? Bi, Aston badannya panas, Bi. Kayaknya demam deh, Bi. Demam? Iya, Bi. Ya Allah, Gusti. Duh, kasihan Den Aston. Bi, tolong ya dong, Aston bentar, Bi. Kami mau ambil obat. Oh iya, oh iya, 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 maaf, maaf. Ya maaf. Ya sama Bibi, ini sama Bibi sayang ya. Oh iya, iya. Bentar ya, sayang. Ini mau banyak tuh. Iya. Ini obat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Oh ya enggak. Sayang. Udah, Aston jangan nangis lagi ya. Kok Amel sampai panik kayak gitu? Sayang, kenapa nak? Dan Aston emang panas sih, tapi bukannya itu hal biasa buat anak kecil. Apalagi kan kemarin Dan Aston habis imunisasi. Cepet sembuh ya, udah Aston jangan nangis lagi. Udah,
Jangan nangis lagi, nanti capek ya. Minum susunya ya. Iki paniknya Amel berlebihan nggak sih? Bukan kayak paniknya babysitter, malah kayak paniknya ibu kalau anaknya sakit aja. Amel. Bi, tolong pegang dulu, Bi. Amel mau menelpon Bu Elena. Diam. Jangan nangis ya. Udah sama pipi ya. Jangan nangis ya. Cup. Cup, Den. Iya, kenapa? Bu, Aston badannya panas, Bu. Kayaknya demam, Bu. Udah lo kasih obat belum? Udah, Bu. Tapi panasnya nggak turun juga. Ini masih rewel lagi. Iya, kalau misalnya panasnya Ashton belum reda juga, ya lo bawa lah ke rumah sakit. Jangan nelpon gue. Emang lo pikir dengan lo nelpon gue panasnya Ashton bisa reda? Hah? Kok sikap Elena gitu banget sih? Kalau anaknya sakit, harusnya kan dia panik. Bukan nyuruh babysitter bawa anaknya ke rumah sakit. Reno pasti curiga sama Elena. Ya udah, lo nggak usah nungguin gue pulang. Lo tinggal minta tolong Bilastri buat nemenin lo. Terus lo ke rumah sakit. Nanti gue nyusul. Iya, Bu. Oke. Gimana? Bentar, Bi. Diam ya. Cup. Kami mau bawa Aston ke rumah sakit, Bi. Sabar ya, sayang ya. Dan Aston ya. Yuk, kita ke rumah sakit yuk. Tolong, Bi. Awas, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Kita ke rumah sakit ya, kita berobat ya. Sabar ya, sayang ya. Wah, nyebelin banget sih si Amel. Bukannya ngeringanin beban gue, malah bikin gue tambah repot. Yaudah, gue anterin pulang ya. Yuk. Lah, langsung ke rumah sakit lah. Kan tadi lo bilang sama Amel lo mau nyusul ke sana. Dra, kan si Amel udah ada Bilastri juga. Lagian ya, si Ashton tuh kalau misalnya sama Amel tuh tenang gitu dia. Kalau sama gue aja, rewel banget. El, gimana gak rewel? Lo aja tuh ngurusin dia ogah-ogahan. Lo gak bisa kayak gini sih, El. Lo itu harus bersikap selayaknya seorang ibu ke Ashton. Kalau nggak tuh orang-orang malah curiga. Dra, lo pikir gue gak nyoba apa? Gue tuh udah coba, tapi dia tetap aja rewel. Dan Dra, lo kan tahu sendiri urusan gue banyak. Jadi gue makin repot deh. Ya lo jangan gampang nyerah kayak gitu kali, El. Nih ya, asal lo tahu. Tadi tuh Reno pas lewat, dia merhatiin lo. Ini gue yakin sih dia pasti curiga sama lo. Kesannya kayak lo itu nggak peduli sama anak kandung lo sendiri. Tapi kayaknya Reno udah mulai curiga dari sebelum kejadian ini deh. Hah? Gimana maksudnya? Yaudah, tolong ambilin HP gue. Gue di sini khusus jaga Aston. Bukan pesuruh lo. Ya udah, gue duluan. El. Ren? Kok lo di sini? Mampus gue. Sejak kapan Reno di sini? Gue habis check up pagi dan udah selesai. Yaudah, gue duluan ya. Oke. Lo kenapa senyum-senyum gitu, Ren? Oh, nggak apa-apa. Cuma tadi gue
nggak sengaja lihat lo diperintah-perintah sama babysitter lo. Dan si Reno bingung kenapa gue nurut-nurut aja sama babysitter. Tuh kan, El. Pasti Reno udah curiga deh. Lagian lo pikir ya, tuh kalau sampai om suami lo ntar keluar dari penjara, dia udah bebas. Terus dia ngeliat sikap lo itu cuek ke anaknya. Apa nggak secara nggak langsung itu lo lagi ngebongkar rahasia lo sendiri? El, please, lo itu lupa ya? Tujuan lo ngakuin Ashton sebagai anak lo itu untuk apa? Hah? Iya. Ya udah kalau gitu berarti sekarang kita ke rumah sakit nih. Iyalah, pakai nanya lagi. Yuk, let's go. Duh, mana sih Bi? Taksi online lama banget, Bi. Iya sayang ya, sabar ya San ya. Ini kita ke dokter ya nak ya, ke rumah sakit ya. Udah Son, jangan nangis terus sayang, nanti capek. Dulu waktu saya jadi babysitter, kayaknya saya ndak sepanik ini kalau anak majikan sakit. Iki Amel emang sayang banget sama Den Ashton. Apa gimana sih? Nggak mau Bi, temenin aja Mel. Udah Bi, nggak apa-apa Bi. Ya wis. Iya, hati-hati ya. Gue nggak nyangka Elena nggak langsung mau buat gue ajak kerja sama. Padahal gue udah yakin kalau Elena akan mihak gue. Apa jangan-jangan Elena udah ngerasa aman? Karena dia istrinya Om David. Ditambah lagi Audrey yang udah bebas. Ruang gerak gue jadi makin terbatas. Tapi gue gak mungkin cari orang lain lagi. Karena cuma Elena yang punya hubungan langsung sama masalah ini. Perusahaannya Om David sama Pasha digabung. El, Elena ini bahaya banget sih buat lo. Kok lo masih bisa tenang sih? Terus gue harus apa? Yang jelas, sekarang lo harus hati-hati sama dia. Karena gue yakin apapun yang dia lakuin sekarang, itu cuman buat keuntungan dia doang. Elena kayaknya nurut banget sama Audra. Gue bisa manfaatin ini. Gue bakal ngeyakinin Audra lebih dulu. Biar Elena setuju buat ikut rencana gue. Pak, gak apa-apa kan? Gimana sih mas? Nyetir yang bener dong. Kenapa jadi saya yang salah pak? Bapak tadi muter balik langsung ke kiri pak. Masnya nggak fokus. Lihat nih tangan saya luka kayak gini. Saya nggak mau tahu. Pokoknya mas harus tanggung jawab. Kenapa jadi saya yang tanggung jawab pak? Bapak yang salah sendiri. Oke. Kalau mas nggak mau tanggung jawab, saya laporkan kecelakaan ini ke polisi. Percuma kalau gue nggak ngalah. Yang ada masalah ini malah makin ribet. Dia pasti bakal nyalahin gue terus. Oke Pak, kita damai aja ya. Saya akan tanggung jawab. Itu kayak dari tadi. Yaudah, saya minta tolong Mas untuk antar saya ke rumah sakit. Saya mau cek kondisi kaki saya. Oke. Kita ke rumah sakit sekarang. Enak banget dia duduk di sini ya. Ayo ngabarin kita nih. Apa katanya? Hai kakakku yang paling cantik. Di London masih pagi nih. Aku lagi siap-siap mau ikut kelas bisnis. Dia baru mau mulai kelas bisnisnya. Balas pakai voice note aja. Yuk, ini kakak lagi sama Pasha nih. Kita lagi di danau, lagi pacaran. Ya, kita lagi pacaran tahu di danau. Kamu semangat ya kelas bisnisnya. Bikin video aja sekalian. Hah? Bikin video. Ya udah, boleh deh. Coba. Sini kamu deket aku dong. Nah. Yuk, lihat nih kita lagi
Ya, jangan. Nih, kirim aja. Jangan, kita bikin ulang. Gak apa-apa, gak usah diulang. Ini aja dikirimin. Ayu juga gak bakal keberatan kok liat kemesraan kakaknya. Ya, tapi kasihan dia kan lagi jauh dari suaminya, jangan kayak gitu dong. Sengaja biar dia sirik. Jahat banget sih. Oh, so sweet deh pasangan ini. Bikin iri aja. Kasian deh Ayu, gak bisa ya cium suaminya di London. Ang. Nyebelin. Tapi aku kangen banget sih sama kalian. Video tadi jadi makin kangen. Udah jangan dengerin ya Kak Pasyanya emang nyebelin kayak gitu. Pokoknya kamu fokus belajar di sana, oke? Kita kangen banget sama kamu. Iya, Kak Pasya juga kangen banget sama adik perempuan Kak Pasya yang nyebelin ini. Ingat fokus belajar ya. Kak Pasya bentar lagi mau nikah tau sama Kak Adisti. Kak Adisti juga udah nyobain tuh gaunnya. Kirim. Kalian nikahnya tunggu aku pulang ya. Ya iyalah nungguin kamu dulu, makanya buruan pulang. Cepet pulangnya. Halo El. Mel, lo udah sampai rumah sakit belum sih? Udah El, ini gue di Poli Anak. Ashton lagi diperiksa sama dokter. Lo kesini sama Bilasri juga? Enggak, gue cuma sama Ashton. Oke, ya udah gue kesana. Oke. Indra, ayo kita ke Poli Anak sekarang. Ingat ya, mulai sekarang lo harus bersikap selayaknya seorang ibu ke Ashton. Iya, yuk. Ruang IGD di mana ya? Lo gimana sih El? Kalau Ashton kenapa-napa gimana? Masih bayi dia El. Ashton masih diperiksa kan sama dokter? Iya. Iya ya udah, kalau gitu kita tunggu aja, kita tenang. Lo jangan nangis terus. Gimana bisa tenang El? Ashton itu dari tadi rewel, badannya panas. Ini pasti gara-gara lo ya, ngurusnya tuh gak bener tau gak? Kok lo jadi nyalain gue sih? Dok, gimana keadaan anak saya dok? Ada beberapa hal yang harus saya tanyakan terlebih dahulu sebelum akhirnya saya melakukan diagnosa terhadap penyakitnya Ashton. Yes, silakan dok. Apakah akhir-akhir ini Ashton sering mengalami kesulitan meminum susunya atau ASI-nya serta disertai oleh diare? Iya dok, akhir-akhir ini Ashton minum susunya sering gak habis dok. Terus dia jadi sering buang air kecil, bahkan dia jadi sering ngalamin ruam popok dok. Dok, anak saya baik-baik aja kan? Begini ya Bu, dari hasil pemeriksaan tadi serta gejala yang dialami oleh Ashton seperti kesulitan minum susu, diare, dan juga ruam pada pupuknya, saya menarik kesimpulan bahwa Ashton terkena gejala diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1? Dok, kok bisa sih? Ashton kan masih kecil, dia masih bayi loh. Iya betul, diabetes tipe 1 itu bisa terjadi pada bayi. Hal ini dikarenakan karena tubuh bayi tidak memproduksi hormon insulin secara cukup atau bahkan tidak memproduksi hormon insulin sama sekali. Dan penyakit pada bayi ini biasanya disebabkan oleh faktor genetika atau keturunan dari kedua orang tuanya. Ya ampun dok, tolong dok, sembuhin Ashton dok. Kasian dok, bayi sekecil itu harus ngerasain penyakit kayak gitu. Dok, tolong selamatin Ashton ya dok. Saya nggak peduli biayanya mau sama hal apapun, yang penting anak saya selamat dan bisa sembuh ya dok. Baik Bu, saya akan secepatnya melakukan penanganan agar gula darah Ashton kembali stabil. Kalau begitu saya permisi ya. Iya, makasih dok.